Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel aku. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kalau teman-teman punya kisah atau testimoni, teman-teman kirim aja di sini di nomor WA aku. Nanti aku cantumkan nomor WA aku agar teman-teman bisa mengirim testimoni teman-teman di sini. Nanti aku bacain cerita atau kisah testimoni di sini ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman cantumkan juga nama dan alamat teman-teman juga ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau atau nggak mau nyebutin nama, nanti aku samarin aja nama teman-teman di sini ya teman-teman. Oke, di sini aku mau cerita kisah pengalaman dari siapa ini namanya. Di sini aku namain aja di sini Mbak Loli aja ya teman-teman di sini. Langsung aja teman-teman aku bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, di sini namanya aku samarin aja ya Mbak. Di sini aku namain nama aku Loli aja ya Mbak. Ya nggak apa-apa. Mau cerita sedikit Mbak, testimoni sholawat yang saya alami. Alhamdulillah, di saat saya lagi di titik terendah, sholawat membawa keberkahan dalam rumah tangga saya. Hutang membawa saya dan suami di titik terendah. Kita ada pinjaman di rentenir yang total hutangnya menjadi 3 kali lipat dari pokok hutang yang kami pinjam. Hampir setiap hari penagih hutang datang ke rumah kami. Kerja jualan gorengan tidak mencukupi untuk membayar tagihan. Tanggungan hutang saat itu ada di 5 tempat. Masya Allah, subhanallah ya teman-teman. Dulu pinjam uang di satu tempat untuk bayar tagihan tempat lain yang belum terbayar. Oh, jadi si Mbak Lolinya ini ada hutang di tempat lain ya teman-teman. Masya Allah ya teman-teman. Ternyata itu salah, hutang malah semakin banyak. Saya setiap malam istiqomah membaca sholawat Jibril 15.000 kali. Sampai-sampai saya kurang tidur, Mbak. Semua saya lakukan demi untuk mencari jalan keluar dari masalah saya. Pelan-pelan hutang saya terselesaikan, Mbak. Tidak tahu waktu saya butuh uang buat bayar hutang pasti ada aja jalannya. Justru seringkali uang datang karena dikasih sama orang. Terkadang dikasih sama keluarga, dan yang bikin heran lagi Mbak, tetangga yang dulunya terkenal pelit juga pernah memberi uang ke saya. Masya Allah, the power of sholawat. Masya Allah ya teman-teman. Di sini Mbak Lolinya banyak sekali ya teman-teman. Dia banyak sekali pinjam uang di 5 tempat. Masya Allah ya teman-teman. Terus si Mbak Lolinya ini berjualan gorengan ya teman-teman. Dia juga berpikir kalau dengan dia berjual gorengan nggak bisa melunasi hutang-hutangnya ya teman-teman. Sampai-sampai mereka ditagih renten setiap hari ke rumah teman-teman. Insya Allah ya teman-teman, ini sangat-sangat, kalau aku ya teman-teman hutang segitu aku mungkin pusing-pusing 7 keliling ya teman-teman. Terus di sini juga si mbaknya ini bilang dia pinjam uang di satu tempat untuk bayar tagihan tempat lain dan belum terbayar. Gini ya teman-teman, kalau kita ada hutang di satu tempat, kita lunasin dulu ya teman-teman hutang di satu tempat ini. Jangan hutang di sini belum melunas kita pinjam lagi tempat lain ya teman-teman. Itu salah besar ya teman-teman. Sangat mengganggu pikiran teman-teman. Jadi hutang kita yang di sini tadi masih belum terbayar, ditambah lagi hutang di sini nambah lagi, itu tambah banyak, tambah meludak hutang kita ya teman-teman. Jadi teman-teman, biasakan kita tahan dulu teman-teman, kita stop dulu pinjam sana sini dulu teman-teman. Kita percaya aja teman sama Allah, kita yakin, istiqomah baca sholawat teman-teman. Terus gini teman-teman, si mbaknya ini membaca sholawat Jibril sebanyak 15.000 kali. Terus si Mbak Lolinya ini alhamdulillah pelan-pelan si Mbak
utang si Mbak Lolinya ini pelan-pelan terselesaikan, walaupun belum lunas teman-teman, tapi berangsur-angsur ya teman-teman lunas ya teman. Alhamdulillah ya teman-teman, berkat sholawat Jibril ini sangat membantu sekali ya teman-teman. Terus si mbaknya ini juga bilang kalau dia ini mendapat uang dari keluarganya, terus dari temannya juga. Ini juga teman, aku yang sangat heran juga ya teman-teman. Mbak Lolinya ini bilang tetangganya yang dulunya terkenal pelit ya teman-teman, terkenal sangat maksudnya bukan royal, maksudnya terkenal sangat tidak mau pinjam uang sama orang-orang ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan Mbak Lolinya ini membaca sholawat, hati si tetangganya ini terketuk untuk meminjamkan uang sama si Mbak Lolinya ini. Tuh teman-teman, keajaiban dari sholawat Jibril banyak sekali ya teman-teman. Yang dulunya tetangga kita yang pelit, yang tetangga kita yang kasar, alhamdulillah berangsur-angsur membaik. Dan alhamdulillah hatinya ini terketuk untuk meminjamin uang sama si Mbak Lolinya. Coba aja teman-teman. Terus teman-teman, si Mbak Lolin juga bilang kalau dia baca sholawatnya 15.000 kali sehari. Insya Allah kalau teman-teman yakin, sabar, pasti teman-teman terkabul. Ya teman-teman. Gini teman-teman, dengan kita membaca sholawat Jibril, apapun hajat teman-teman pasti akan terkabul. Si Mbak Lolinnya bilang hutangnya terkabul. Banyak sekali keajaiban yang lain nih teman-teman. Terus contohnya hutang-hutang pinjol teman-teman, hutang yang lain-lain banyak kan teman-teman, punya hutang yang lain, hutang di warung ya teman-teman, hutang di bank ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, emang teman-teman salawat ini nggak langsung terkabul dalam satu hari ya teman-teman, kita harus sabar ya teman-teman. Salawatnya kita baca 15.000 kali setiap hari, mungkin dalam waktu 3 bulan insya Allah teman-teman, hutang yang tadinya numpuk insya Allah akan terselesaikan. Coba dulu, dibaca dulu, istiqomah setiap hari ya teman-teman. Aku akan terus ngingetin sama teman-teman untuk membaca sholawat Jibril. Kalau teman-teman belum mampu baca sholawat Jibrilnya 15.000 kali sehari, baca aja 1.000 kali sehari, berangsur-angsur ya teman-teman. Kita mulai dulu dari kecil teman-teman, baru kalau kita udah mampu bacanya ini dari kecil, kita baca aja terus sampai besoknya kita baca lagi 2.000, 3.000, 4.000, insya Allah apapun hajat teman-teman insya Allah terkabulkan. Asalkan bacanya istiqomah teman-teman, jangan hari ini baca besok enggak, besok lagi baca besoknya enggak, jangan gitu teman-teman. Istiqomahkan setiap hari. Baca juga kita selesai sholat teman-teman, selesai sholat kita juga baca sholawat, minimal baca sholawatnya selesai sholat baca 11 kali juga nggak apa-apa ya teman-teman. Dibarengi juga ya teman-teman baca sholawat lain, sholawat munjiat ya teman, sholawat sajaratul nuhud ya teman-teman. Ini sangat-sangat the power of sholawat ini teman-teman. Aku sangat bangga, sangat senang sekali si Mbak Lolinya ini. Dengan dia membaca sholawat, hutangnya terselesaikan ya teman-teman. Terus teman-teman, banyak sekali manfaat dengan kita membaca sholawat teman-teman. Yang semua kalau teman-teman pengen sesuatu, kalau teman-teman pengen beli motor, pengen beli kebutuhan anak-anak ya teman-teman, kalau anak-anaknya rewel, anak-anaknya pengen sekolah, teman-teman baca aja sholawat, insya Allah akan didengar, akan dikabulkan sama Allah. Jadi jangan pernah lelah untuk membaca sholawat. Sholawat itu sangat membantu bagi kita rumah tangga. Kalau aku sendiri ya teman-teman, kalau aku bacanya setiap hari, istighfar aku baca 500 kali, sholawat Jibrilnya aku baca 1.000, dan sholawat munjiatnya aku baca 11 kali. Insya Allah hajat-hajat aku pasti akan terkabul. Doain ya teman-teman, hajat-hajat aku bisa terkabul. Hajat aku ini teman-teman, pengen sekali teman-teman, dari dulu dari kecil pengen sekali berangkat ke orang tua aku umroh. Orang tua aku laki-laki ya teman-teman, orang tua aku yang perempuannya udah meninggal,
6 tahun yang lalu. Jadi di sini aku pengen sekali teman-teman nyenangin orang tua aku, berangkatkan orang tua aku umroh. Doain ya teman-teman, semoga di tahun 2025 nanti aku bisa mengabulkan hajat-hajat aku. Doain ya teman-teman, insya Allah hajat-hajat kita semua akan terkabul ya teman-teman. Apapun yang kita inginkan pasti akan terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata atau omongan yang menyinggung teman-teman. Kalau teman-teman punya kisah atau testimoni, teman-teman kirim di sini ya teman-teman. Nanti aku bacain ceritanya ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.